Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Carmila dengan NPM 1940 10 20 21. Mata kuliah Ekologi Perairan. Dosen pengampu Samsidar Ghaffar. Aliran energi tropik di dalam ekosistem. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Aliran energi melalui suatu ekosistem. Model yang paling umum adalah rantai makanan dan jaring makanan. Setiap rantai makanan atau jaring makanan adalah tingkat tropik. Tingkat tropik dapat diulang dengan angka mulai dari tingkat 1 dengan tumbuhan selanjutnya. Tingkat tropik diberi nomor sesuai dengan sejauh mana organisme tersebut berada di sepanjang rantai makanan. Tingkat 1, produsen utama membuat tingkat 1, contohnya termasuk tumbuhan dan alga yang menggunakan fotosintesis untuk membuat makanannya. Tingkat 2 disebut dengan konsumen primer karena mereka memakan produsen lain. Mereka juga tergolong herbivora karena hewan memakan tumbuhan seekor sapi adalah contohnya. Tingkat 3 terdiri dari konsumen sekunder. Mereka mengkonsumsi hewan level 2 karnivora yang merupakan pemakan daging, dan omnivora ditemukan di level 3. Level 4 level ini termasuk konsumen tersier. Konsumen tersier memakan karnivora lain. Level 5 akhirnya produsen puncak berada di puncak rantai makanan. Mereka adalah karnivora tanpa predator. Aliran energi dalam ekosistem. Bakteri dapat melakukan hal yang sama dengan bahan kimia seperti hidrogen sulfida. Jumlah energi ini dikonfirmasi melalui produktivitas dengan salah satu dari dua cara: mengubah matahari menjadi organisme. Fotosintesis merupakan langkah pertama dalam fotosintesis, mengambil karbon dioksida di udara, air, dan energi dan sinar matahari dan mengubahnya menjadi oksigen dan glukosa. Mengambil dalam oksigen yang diproduksi hera oleh tanaman, mengambil dalam gula, mengubahnya menjadi karbon dioksida dan air. Perspil dapat didaur ulang kembali ke tanaman. Sesuatu yang sangat mirip dengan fotosintesis disebut kemis. Jika kita melihat jauh di dalam laut di corong hidrotermal, kita memproduksi tidak hanya panas, tapi kita memproduksi zat kimia yang disebut hidrogen sulfida. Juga mentena dapat digunakan ini, dan bakteri chemosynthesis tertentu. Beberapa mirip ini untuk fotosintesis. Dapat digunakan energi dalam ikatan hidrogen sulfida untuk membuat glukosa. Mereka melepaskan air dan kemudian sulfur, dan persamaannya terlihat sangat mirip dengan fotosintesis yang terjadi dalam bakteri chemotropik. Dapat mengambil glukosa itu, dan mereka dapat menggunakan oksigen dan untuk pernapasan sel. Siklus nutrisi laut dan aliran energi. Lautan dibagi menjadi zona utama di daerah pelagik, epipelagik, mesopelagik, batipelagik, abisipelagik, daerah hidropelagik. Setiap zona memiliki jumlah yang bervariasi cahaya, oksigen, suhu, dan nutrisi. Dan setiap variabel akan menentukan jenis hewan yang bisa hidup berhasil di dalam setiap lingkungan ini. Cahaya cenderung bervariasi dalam metode linier, dengan paling ringan berada di zona epipelagik dan cahaya paling sedikit berada di lapisan
absipelagik atau hidropelagik. Oksigen cenderung lebih sedikit, lebih kompleks. Dalam sejumlah besar oksigen di zona epipelagik. Terima kasih untuk pemilihan udara dan pencampuran oksigen dalam dari gelombang. Kami juga memiliki banyak organisme fotosintesis yang hidup di sini, seperti fitoplankton. Sejumlah besar pembusukan terjadi di daerah ini. The Exteria menggunakan banyak tersedia oksigen, namun kita bisa mendapatkan beberapa oksigen campuran di tingkat yang lebih rendah berkat siklus termomahalin. Suhu juga memiliki properti yang menarik. Setelah kita keluar dari zona epipelagik, air cenderung menjadi sangat dingin. Semakin dalam Anda pergi, nutrisi kurang cenderung tersedia. Ventilasi laut cenderung membawa nutrisi baru di dalam bumi. Akan sangat sulit untuk hidup di zona absipelagik atau hidropelagik karena kurangnya menurunnya suhu dan kurangnya nutrisi. Organisme yang mengelola untuk tinggal di sini, hanya kurangnya cahaya memiliki adaptasi yang sangat spesifik yang kemungkinan mereka untuk bertahan hidup. Dalam sebuah ekosistem, lingkungan cenderung mempengaruhi organisme dan organisme juga cenderung mempengaruhi lingkungan pada gilirannya. Dua hal yang terjadi melalui energi flow dan nutrien. Hutan juga merupakan rumah bagi banyak perbedaan jenis organisme. Ikan juga dapat memakan rumput laut untuk dimakan dan juga memanfaatkan sebagai penaung. Akan tetapi, jika itu mungkin menjadi nutrisinya dan mengurai makanannya, ikan juga cenderung membantu menjaga hutan dengan memakan daun yang rusak, hal yang memungkinkan hutan rumput laut tumbuh lebih kuat dan lebih sehat. Hutan juga mengalami fotosintesis dan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan ikan untuk bernapas. Ikan mengambil oksigen dari rumput laut dan mengembuskan karbon dioksida. Karbon dioksida kemudian ditangkap oleh hutan sehingga dapat menjalani lebih banyak fotosintesis.